Pengaruh Islam pada bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa pemersatu seluruh Nusantara. Bismillah, Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Guys, penyebaran agama Islam di Kepulauan Nusantara tidak hanya berpengaruh pada perubahan sosial saja, tetapi juga pada perkembangan bahasa. Salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Nusantara pada saat itu adalah bahasa Melayu, yang kemudian dikembangkan juga menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Bahasa Melayu guys yang kemudian menjadi bahasa lingua franca, bahasa antar suku di Kepulauan Nusantara, memiliki peranan penting dalam memperlancar komunikasi antar pedagang di Selat Malaka dan di antar Kepulauan Nusantara. Bahasa Arab kemudian juga berperan sebagai lingua franca terutama dalam penyebaran agama Islam. Bahasa Arab dan bahasa Melayu kemudian memiliki kedudukan yang sama, yakni sebagai lingua franca, sehingga kemudian menimbulkan kontak bahasa di antara keduanya. Setelah kedatangan Islam di Asia Tenggara yang diikuti dengan konversi penduduknya menjadi memeluk agama Islam, aksara atau abjad Arab pun juga diadopsi. Maka, jika semula bahasa Melayu hanya merupakan bahasa pasaran yang terbatas, setelah kedatangan Islam mengalami revolusi. Selain diperkaya oleh kosakata bahasa Arab dan Persia, bahasa Melayu juga dijadikan sebagai bahasa pengantar utama agama Islam di seluruh Nusantara dan pada abad ke-16 berhasil mencapai peringkat sebagai bahasa sastra dan agama yang tinggi di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu pun kemudian berkembang menjadi bahasa Islam dan bahasa dakwah Islam. Sebuah bahasa yang telah diperkaya oleh perbendaharaan kata-kata dari bahasa Arab, mulai dari soal-soal keagamaan sampai bidang politik. Dalam bidang politik misalnya ada kata daulat, sultan, malik, khalifah, baiat, jihad, majelis, siasat, umat, musyawarah, dan lain-lain. Kesemuanya itu adalah serapan dari bahasa Arab. Dalam filsafat kehidupan juga banyak menyerap dari bahasa Arab. Misalnya kata ilmu, nafas, dunia, alam, pikiran, akal, kalbu, sabar, dan lain-lain. Bahkan nama 7 hari dalam sepekan dari Ahad hingga Sabtu semuanya merupakan serapan dari bahasa Arab. Islam juga menyumbang pengaruh yang sangat besar dalam hal tulis-menulis, yakni dengan pengenalan huruf Arab Melayu atau Arab Jawi. Sebelum Islam datang, budaya tulis-menulis di tanah Melayu dan Nusantara tidak begitu marak, sehingga catatan-catatan perjalanan bangsa Melayu sebelum Islam sulit untuk ditelusuri. Memang selain huruf Arab Jawi atau Arab Melayu, orang Melayu pernah mengenal dan menggunakan huruf lain, misalnya huruf Palawa, misalnya pada prasasti Aceh yang bertarikh 1380. Akan tetapi dengan huruf Arab Jawi atau Arab Melayulah, bangsa Melayu mulai menggiatkan budaya tulis-menulis. Kitab-kitab agung karya ulama dan cendekiawan seperti Nuruddin Ar-Raniri, Abdurrauf Singkili, Hamzah Fansuri, hingga Raja Ali Haji telah menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmiah dan bahasa yang bermutu tinggi. Keberhasilan Islamisasi bahasa Melayu kemudian menjadikan bahasa Melayu menjadi identik dengan agama Islam. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang kondusif untuk penyebaran agama Islam atau dakwah Islam di seluruh Kepulauan Nusantara. Para ulama di berbagai wilayah Nusantara menulis karya-karya mereka dalam bahasa dan huruf Arab Melayu atau Arab Jawi. Kitab-kitab itu pun
dijadikan pegangan di berbagai lembaga pendidikan Islam yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Akhirnya bahasa Melayu menjadi bahasa ilmiah dan bahasa persatuan bagi seluruh kepulauan Nusantara. Ini ditambah lagi dengan dominasi para pedagang Muslim di kepulauan Nusantara yang juga suka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam perdagangan. Hingga kini, bahasa Melayu dalam berbagai versinya termasuk bahasa Indonesia masih dipakai oleh sekitar 300 juta Muslim Melayu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Kamboja, Filipina, dan lain-lain. Kaum Muslim mestinya memelihara dan mengembangkan bahasa Melayu ini dengan sebaik-baiknya. Para akademisi dan cerdik cendekia perlu terus mengembangkan bahasa ini agar menjadi bahasa ilmiah yang digunakan dalam dunia akademik. Karena itu, bahasa Melayu harus menjadi kebanggaan dan alat komunikasi di seluruh wilayah peradaban Melayu. Inilah yang dulu menyatukan Nusantara. Jangan sampai bahasa Melayu rusak, sehingga hilang fungsinya sebagai bahasa dakwah dan bahasa persatuan seluruh kepulauan Nusantara. Thanks for watching. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.